wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri Ciberem yang saya hormati beserta Dewan Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Ciberem, perkenankanlah pada hari ini saya menyampaikan konsep dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next ya, jadi sebelumnya selamat datang pada Ibu dan Bapak Guru semua. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelum masuk ke materi, saya mohon Bapak Andi Harjoko sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Ciberem untuk memberikan pengantar. Kepada Bapak Andi Harjoko, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Ciberem yang saya hormati, Bapak Ibu khusus itu pada Fatma ya, selaku nanti narasumber yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan dari ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih diberi banyak sekali rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih diberi umur panjang, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita bisa mengikuti acara diseminasi ya Bu, tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, hubungannya dengan acara pada siang hari ini sebenarnya kita juga sudah pernah melaksanakannya, karena kita sudah punya guru penggerak yaitu Bu Sri Widiana. Nah, kemudian ini ada Bu Fatma, ini juga calon guru penggerak. Nah, lagi diteruskan oleh Bu Rene, dan saya harapkan nanti terusannya masih ada, tidak hanya berhenti pada 3 orang ini. Karena untuk calon guru penggerak itu diwajibkan untuk mempelajari beberapa modul. Kalau tidak salah ada 7 modul ya, 9 semuanya 4 ya, tapi 1.1. Nah ini untuk budaya positif 1.4 apa ya? Jadi ini adalah bentuk aksi nyata ya dari beliau Fatma. Ini kan dari modul 1.1 dipelajari, kemudian ada aksi nyatanya. Nah ini dari modul 1.4 ya tentang budaya positif. Ini bagaimana aksi nyatanya ya dengan acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi. Apa sih diseminasi? Artinya Desi Ratnasari ya. Ya, itu berbeda dengan sosialisasi. Kalau sosialisasi itu sifatnya hanya pemberian informasi saja, ya, atau penularan. Antara penularan ya, pokoknya A ditularkan, semuanya segitu mau ditularkan. Jadi kalau diseminasi itu sifatnya lebih luas lagi dulu. Jadi ini adalah pemberian informasi yang bersifat inovatif, dan itu sudah direncanakan oleh Bu Fatma dengan baik. Salah satu diantaranya apa rencananya? Ya pada siang hari ini. Jadi informasi yang bersifat inovatif tadi nanti setelah diberikan, dijelaskan, itu akan didiskusikan atau dimusyawarahkan, sehingga harapannya semua yang ada di sini itu memahami, ya, kemudian mungkin
apabila apa yang disampaikan Bu Fatma tadi ada kekurangan atau mungkin juga ada kekeliruan, di sini nanti kita diskusi. Ya, setelah memahami semuanya itu sepakat untuk melaksanakan inovasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan diseminasi. Jadi nanti panjang tidak hanya sekedar mendengarkan informasi dari Bu Fatma saja. Ya, ini bukan sosialisasi. Jadi nanti diharapkan panjenengan itu ikut aktif dalam mencerna apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Fatma. Tentang apa? Tentang budaya positif. Budaya itu adalah segala sesuatu, ya, baik itu mulai dari dalam hati, lisan, maupun kemudian untuk yang apa yang disikapi, pola tingkah, ya, itu menyatu atau di situ sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaannya tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi yang namanya budaya itu berarti kebiasaan yang sudah dilakukan secara terus menerus. Tentang apa? Tentang hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang baik. Memang untuk sikap positif itu secara universal atau umum, ya, kita paham semua, ya, seluruh dunia paham sih apik, ya, A, B, C, D semuanya. Ya. Tetapi apa yang baik di luar kita mesti baik untuk kita? Belum tentu, ya. Oleh sebab itu untuk di negara Indonesia itu untuk saat ini, ya, umumnya itu ada yang namanya mempersiapkan peserta didik yang berkarakter. Karakternya di sini ya sebenarnya tidak dibatasi, tetapi kita memang lagi mencanangkan karakter Pancasila. Apa saja nanti mungkin akan disampaikan oleh beliau, Bu Fatma. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang, ya, sejak kita sekolah kita sering itu sudah ada yang namanya teori pendidikan, teori perkembangan anak, macam-macam. Ya, mungkin panjenengan masih ingat ada teori behavioristik, ada teori konstruktif, ada teori humanistik, ya, ada teori perkembangan tentang tabular, konvergensi, dan macam-macam. Apakah teori-teori itu pas untuk pembelajaran saat ini? Ya, teori-teori itu adalah buatan manusia. Buatan manusia memang tidak ada yang sempurna kecuali datangnya dari Allah, itu memang sempurna. Jadi belum tentu teori-teori tersebut itu pas kita laksanakan di saat pembelajaran saat ini. Ya, gampangannya gini aja. Karena anak yang namanya anak perkembangan dari masa ke masa itu kan beda-beda, gitu. Ya, sekarang saya contohkan saja. Dulu waktu saya kecil, ya, jadi karena aku itu kalau susah muda pokok berat itu, ya, dengan anak laki-laki perempuan jadi satu gak ada masalah, kan? Mungkin aku kelalen kayaknya ini aku ya tahu susah kalau susah aku itu ya mengelalen, ya, itu cirikannya, ya, mengelalen. Tapi di saat ini pas atau tidak? Nah, malah kok banyak sekali terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ya. Nah, teori-teori itu mungkin pada saatnya pas, tapi untuk saat ini belum tentu, ya. Jadi pada mereka itu dalam membuat teori tidak sembarangan, melalui penelitian, melalui uji coba, ya.
Namun ini yang saya sangat salut itu terhadap Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya secara pribadi mengatakan dia adalah orang yang smart, tetapi dia juga orang yang pintar mengendalikan emosi. Mengapa demikian? Beliau itu punya ajaran ya, yang kita kenal, dia terkenal banget. Ing aso sumurjo ing madya manakaso tutuli. Ya, beliau mengajarkan atau memberi pembelajaran pada anak-anak itu menyatu dengan alam. Ya, dia smart, bisa sampai membuat semacam itu. Tetapi kita sekarang kembali kepada masa beliau hidup. Pada saat menciptakan pembelajaran tadi, itu kita pada saat itu bangsa kita sedang dijajah oleh Belanda. Ya, kalau beliau itu tidak punya ya pengendalian emosi yang baik, mungkin saat itu dia memberi teori atau pembelajaran itu yang sifatnya pokoknya nasionalis, ya kan? Oke, kepriwe caranya supaya orang-orang Indonesia itu bisa kemudian berani melawan penjajah. Di saat masa penjajahan, di saat patriotisme itu suruh tumbuh, dia menciptakan ini. Berarti kalau dia tidak punya kestabilan emosi, nggak mungkin terpikir sampai saat ke sana. Nah ini maknanya saya sangat salut ya. Dan ajaran-ajaran dari beliau itu untuk saat ini masih pas dilaksanakan pada saat pembelajaran sampai saat ini. Mungkin teori yang kontrol dan harus ngomong terus kan mungkin kelak ya apa ada letakkannya kalau ya ya apakah itu pas banget? Ya, kalau pada saat ini memang ada yang pas, tapi memang sebagian besar ya kurang pas. Dan memang saat ini ya kita punya beberapa pendidikan yang ajarannya itu kok baik. Nah, kenapa kita tidak pakai ya? Sehingga nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Fatma ya, bagaimana sih menciptakan lingkungan atau usaha kita supaya anak-anak kita itu punya budaya positif. Ya, ingat tadi bahwa budaya itu dilaksanakan tidak dalam kurun atau waktu tertentu, tetapi yang namanya budaya berarti kita bisa menciptakan anak supaya ya baik mulai dari hati, lisan, perbuatan itu selalu ya dari mulai sekarang sampai nanti mereka dewasa, mereka jadi orang tua itu punya budaya yang positif. Jadi saya harapkan sekali lagi ya ini nanti panjenengan bisa ikut aktif ya. Aktif di sini tidak hanya aktif dalam mendengarkan, tapi juga ikut aktif. Barangkali panjenengan punya usulan, punya ide, punya masukan ya, yang konstruktif ya, yang sifatnya membangun untuk supaya apa yang disampaikan oleh nanti oleh beliau Bu Fatma itu bisa lebih lengkap lagi ya, dengan masukan, dengan mungkin ada kritik, saran dari panjenengan, diharapkan nanti apa yang Bu Fatma sampaikan bisa lebih terlengkap dan kita semua nanti punya
kesepakatan bersama, oh ya ini sudah baik, berarti bisa kita laksanakan di dalam pembelajaran. Maksudnya semacam itu ya. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ya tentang budaya positif ini bisa berlangsung dengan baik. Panjenengan juga ikut berpartisipasi ya, sehingga apa yang diharapkan ya oleh pemerintah dalam membuat guru penggerak itu bisa benar-benar bisa tercapai ya, bisa menggerakkan diri sendiri tetapi juga bisa menggerakkan anak didik, sekaligus juga bisa menggerakkan teman-teman guru baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selamat mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kemudahan dalam upaya melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Andi Harjogo. Terima kasih Pak Andi atas mantan pandangannya yang sangat mencerahkan bagi kita semua. Bapak Ibu semua, selama 2 bulan lebih saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Untuk sekarang sudah sampai di modul 2. Modul 1.4 ini masih dalam proses aksi nyata yang insya Allah nanti sebelum tanggal 30 bulan ini, bulan Oktober akan saya unggah. Semoga semuanya lancar. Mohon doanya nih Bapak Ibu ya. Jadi di modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah banyak diulas oleh Bapak Andi Harjogo. Di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak yang menyadarkan saya ternyata saya masih banyak ketidaktahuan dalam mendidik anak. Kemudian di modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak yang kemarin alhamdulillah nih kita semua sudah merumuskan visi SD negeri kita. Kemudian modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya bahas saat ini. Next. Ya, tujuan akhir dari modul 1 ini, dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 yaitu dapat melahirkan pelajar Pancasila yang menguasai 6 dimensi ya, diantaranya beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, mohon maaf ada salah pengetikan, kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Next. Ya, yang akan pertama akan saya paparkan yaitu konsep utama budaya positif. Di sini ada 6 ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Disiplin positif. Nah, kalau kita menemui kata-kata disiplin, itu pasti kita langsung menuju ke kepatuhan. Artinya kalau kita ke siswa suruh disiplin, berarti siswa langsung berarti saya harus patuh, begitu nih, patuh terhadap peraturan. Kemudian dari disiplin itu juga pasti dari yang menerima kata itu biasanya ada ketidaknyamanan, gitu. Ada ketidaknyamanan, wah saya harus disiplin
berarti saya harus ini dan ini gitu. Kemudian disiplin positif ini sebenarnya lebih ke disiplin yang motivasinya timbul dari diri sendiri, motivasi intrinsik dari diri seseorang itu sendiri. Kalau kita di sekolah berarti murid-murid kita diharapkan mempunyai disiplin positif, berarti diharapkan disiplin mereka itu timbul dari hati mereka sendiri, hati murid-murid kita. Ya, jadi Diane Gaussen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau anak-anak itu kebanyakan masih motivasi ekstrinsik ya, motivasinya dari luar, dari kita sebagai gurunya atau kalau di rumah dari orang tuanya. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gaussen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Next. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada banyak ya, diantaranya beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, ini dapat dipercaya, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Ini sudah masuk di gotong royong tadi. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini ya semuanya nilainya positif. Next. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next. Motivasi perilaku manusia. Diane Gaussen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketika manusia berperilaku, itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi yang nomor 3 akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Berarti orang yang berperilaku dengan motivasi nomor 3 itu orang yang timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Next. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sebenarnya sama dengan kesepakatan kelas ya, itu bisa dilahirkan dari peraturan-peraturan yang ada di kelas ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Contoh keyakinan kelas 6A. Jadi kelas 6A baru-baru ini kemarin itu membuat keyakinan kelas yang dilahirkan dari peraturan kelas, dan peraturan kelas itu semuanya melalui surat pendapat ya. Jadi semuanya berpendapat tentang peraturan kelas yang ingin disepakati, begitu, termasuk saya sebagai gurunya. Kemudian dari peraturan kelas itu kami lahirkan menjadi keyakinan kelas. Contohnya ini saya masukkan 2.
Yang pertama, tanggung jawab, nilai tanggung jawab. Kenapa? Karena kami meyakini setiap anggota kelas harus bertanggung jawab atas kewajiban. Contoh yang paling gampang ini tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Gitu. Itu bagi murid. Kalau bagi kita semua tanggung jawab ya kewajiban kita di kelas mengajar. Kemudian yang kedua menghormati. Keyakinan kelas menghormati ini karena kami semua meyakini anggota kelas harus saling menghormati atau menghargai satu sama lain. Next. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Kebutuhan dasar manusia ini yang saya pelajari ada 5. Yang pertama bertahan hidup, survival. Ini berkaitan dengan kebutuhan makan kita, sandang, begitu ya, dan lain-lain. Kemudian ada penguasaan, power. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan berarti bahasa Inggrisnya apa ya? Kesenangan, happiness. Kemudian kebebasan, freedom, dan yang terakhir cinta dan kasih sayang, love and belonging. Next. Restitusi 5 posisi kontrol. Next. Posisi kontrol kita di kelas ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini sebenarnya tingkatan-tingkatan ini, tentunya tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan sebagai manajer. Kemudian tadi kenapa ada kebutuhan manusia? Karena pada dasarnya murid saat murid melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan dari dirinya yang belum terpenuhi, makanya mereka berbuat kesalahan. Next. Ini 5 posisi kontrol terbagi menjadi 3 nih dari 5 posisi kontrol itu. Yang pertama identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu ketika guru sebagai mengambil posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses dapat kontrol diri ini ketika guru tersebut menempatkan diri sebagai manajer. Ya, kita akan bahas sedikit, tapi maaf karena ini tulisannya semoga tepat ya. Pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, yang menyalahkan ya, gini. Kemudian apa kata-kata guru yang biasa diucapkan? Contohnya, awas ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu contohnya. Kemudian hasilnya apa? Kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, hasilnya murid itu akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, pediren. Apakah pernah di kelas Bapak Ibu seperti itu ketika anak disalahkan, anak malah menyalahkan temannya? Sering. Kemudian anak juga cenderung akan berbohong. Misal melakukan apa, mereka berbohong tidak melakukannya atau berdalih teman lain yang melakukannya. Kemudian apa yang akan kaitannya dengan dunia berkualitas? Saat guru menempatkan posisinya sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita di luar circle-nya murid begitu. Saya mungkin tidak masuk dalam hitungannya. Kemudian apa
menghukum. Kemudian saat guru menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang diperbuat guru biasanya? Ini gurunya biasanya berceramah ya dan mengatakan seharusnya apa? Seharusnya kalian taat kepada apa yang guru perintahkan caranya. Kemudian bisa berkata, ibu kecewa, ibu berharap kalian seperti ini, ternyata kalian seperti ini. Itu yang dilakukan guru. Kemudian guru berkata apa ketika menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sudah berulang kali bu guru bilang seperti ini, kalian pun masih saja melakukannya. Itu ya, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya murid-muridnya akan diam ya ketika kita seperti itu, karena suasana biasanya kita kondisikan menjadi tenang, hening di dalam ruangan itu sebelum kita berbicara. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya murid akan menyembunyikan kesalahannya, akan menyangkal, akan berbohong. Kemudian kaitannya dalam dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Berarti dalam kegiatannya sehari-hari, oh saya jangan melakukan lagi, nanti bu guru marah lagi, gitu caranya. Kemudian kaitannya, tadi sudah lagi kaitannya, apa yang akan dikatakan murid kalau kita sudah membuat suasana hening, kemudian kita membuat murid merasa bersalah, murid akan meminta maaf. Maafkan saya bu, gitu. Dampaknya pada murid apa? Murid akan merasa rendah diri, menjadi minder ya Bapak Ibu. Itu untuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, ini sebagai teman. Apa yang biasanya diperbuat oleh guru ketika menempatkan dirinya sebagai teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa membacakan? Ya, jadi guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dengan berkata apa? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya, masa kamu tidak mau ingat bu guru pernah membantu kamu, begitu contohnya. Terus hasilnya apa? Hasilnya adanya ketergantungan murid terhadap kita sebagai gurunya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Guru saya menyenangkan sekali. Kalau kita sekarang zamannya media sosial, nanti muridnya akan sering share ke kita, begitu, minta bikin konten misalkan apa. Kemudian muridnya akan berkata seperti apa? Kalau kita menempatkan diri sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika kita menegurnya kembali, ya mereka ada rasa kecewa. Kemudian dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung biasa tergantung kepada guru atau orang lain juga. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau. Biasanya guru berbuat menghitung dan mengukur. Biasanya berkata apa gurunya? Gurunya biasanya menanyakan apa peraturannya, apa peraturan di kelas kita. Kemudian hasil hasilnya akan menyesuaikan diri bila
diawasi. Kalau gurunya mengawasi, ya mereka akan menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh guru. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam peraturan dan di dunia berkualitas. Kemudian apa yang biasa dikatakan oleh murid? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Begitu. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada iming-iming, begitu ya. Yang terakhir, posisi yang paling tinggi yaitu posisi manajer, di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kurang jelas. Ya hasilnya ini bisa menguatkan pribadi murid ya. Tadi bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada murid. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Muridnya akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Selanjutnya restitusi, yaitu kita akan belajar tentang mengulas sedikit tentang segitiga restitusi. Next. Ya, jadi segitiga restitusi ini sebenarnya merupakan pemecahan masalah ya, tetapi melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, mohon maaf, ada kesalahan ya. Yang pertama menstabilkan validasi tindakan yang salah. Biasanya guru akan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ada menstabilkan identitas. Biasanya guru akan bertanya di tahap ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tentang segitiga restitusi. Seperti kamu, nice saja. Kemudian penerapan budaya positif. Next. Ya, dalam penerapan budaya positif, saya telah mempraktekkan membuat keyakinan kelas, membuat dan menyepakati keyakinan kelas di kelas saya, yaitu kelas 6A. Itu saya tampilkan langkah-langkah yang saya jalankan saat itu. Yang pertama, saya menyiapkan peralatan. Kemudian saya membagi kertas untuk menuliskan peraturan kelas pada masing-masing siswa. Kemudian siswa menempelkannya. Setelah menempelkan, saya meminta siswa berperan dalam hal ini membacakan peraturan kelas ya. Saya menunjuk beberapa siswa untuk bergantian menunjuk siswa untuk membacakan peraturan yang ditulis oleh teman-teman mereka. Kemudian setelah membaca semua, kita menurunkannya dalam bentuk keyakinan kelas.
kita sepakati. Contohnya ada tidak mengejek teman, tidak mengejek orang tua teman, kita ubah menjadi menghormati, saling menghormati, begitu. Mengerjakan tugas dari guru kita ganti dengan tanggung jawab. Semuanya melalui curah pendapat di kelas. Ya, kemudian selanjutnya yaitu gambarnya mulai dari peraturan kelas yang terkumpul, yang tertempel di situ dari semua siswa, kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Dan setelah itu kita foto bersama. Next, untuk hasil keyakinan kelas 6A, mohon maaf kurang rapi. Yang pertama bertakwa, kemudian bersikap jujur, saling menghormati, hidup rukun, hidup bersih, kesopanan, kerapian, dan disiplin. Jadi ini keyakinan kelas untuk mengganti peraturan kelas. Selanjutnya ada apa namanya? Testimoni. Saya mau menampilkan testimoni dari salah satu siswa. Ada beberapa, saya tugaskan untuk mengirimkan video testimoni. Saya tampilkan satu. Suaranya tidak masuk suaranya ya. Sudah full pada. Bisa ya. Pakai ini. Oh, Tapi di situ keluar tuh, Bu. tidak keluar. Gak ada suaranya dari sini. Gimana suaranya dari sini? Biasanya mereka jadi makmir apa ya dia? Gak ada suaranya. Apa sementara dilepas dulu? Itunya biar keluar suaranya. Semua dulu. Saya tidak tahu mana. Ya, terima kasih itu untuk testimoninya kalian. Jadi kelas kami sudah melaksanakan penyusunan keyakinan kelas begitu. Semoga nanti Bapak Ibu semua juga bisa membuat keyakinan kelas. Selanjutnya menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi ini saya membuat 1 minggu yang lalu ya, untuk tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya pengantarnya guru PAI di SD Negeri Cibiru melaporkan ke saya bersama salah satu muridnya yang bernama Safi tidak pernah mengumpulkan tugas yang beliau berikan. Setelah Bu Fatma menggali informasi dari Burnik, Bu Fatma memanggil Safi untuk menanyakan langsung kepada Safi dan mencari solusinya dengan menerapkan segitiga restitusi.
dari Safi. Nice. Oh iya, ya nanti videonya kita usahakan. Di sini ada testimoni dari Safi. Ini melalui CPA yang saat itu. Saya senang sekali diajak bersama membuat video penerapan segitiga restitusi. Saya senang dengan cara buka membantu saya dalam mencari solusi permasalahan saya. Jadi awalnya ini Safi tidak mau, takut saat saya meminta Safi untuk membuat video segitiga restitusi. Tetapi ketika saya sampaikan ke Safi untuk membaca percakapannya, dialognya, dia langsung mau. Karena di situ Safi merasa tidak disalahkan, tetapi mencari ada solusi di situ dari percakapan tersebut. Semoga nanti bisa ditampilkan videonya, tetapi untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan praktek dulu, Bapak Ibu, praktek pembuatan keyakinan kelas. Ya, silakan Bapak Ibu menuliskan peraturan yang ingin Bapak Ibu ada di sini di sekolah kita. Peraturan kelas sederhana saja tidak apa-apa. Kita tolong Bu Anggit untuk menarikan dan menempel dari semua rekan guru. Terima kasih. Jangan nonton nih.
Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bacakan satu-satu dan akan kita turunkan dari peraturan-peraturan yang Bapak inginkan ada, Bapak Ibu inginkan ada di sekolah kita. Kalau sudah merupakan keyakinan kelas, sudah merupakan nilai-nilai kebajikan, kita tidak usah berubah saja, biasa saja. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sudah, jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu sifatnya global. Ini sudah berarti tulis Mbak Nisa, berarti bertakwa begitu ya. Kemudian disiplin ini sudah ya, jujur sudah termasuk. Datang tepat waktu ini disiplin. Tidak boleh makan saat pelajaran, tidak boleh makan saat pelajaran. Ini maksudnya di apa ya? Di disiplin ya. Berarti masuk di disiplin. Ya, tadi yang pertama bertakwa, disiplin. Jujur. Tadi yang pertama disiplin. Tidak boleh makan jajan saat pelajaran, juga disiplin ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, berarti ini kerapian ya. Keindahan. Indah. Dipandang, keindahan. Ya, yang kita sepakati apa? Keindahan. Keindahan bisa. Mengerjakan tugas tepat waktu ini lebih ke disiplin ya, sudah. Kemudian pertama jujur, bertanggung jawab, tanggal bertanggung jawab bisa. Kemudian menghormati, saling menghormati, menghargai teman ini sama. Aku anak yang hebat. Berarti percaya diri. Dilarang membuat kegaduhan. Tertib. Disiplin juga ya, maksudnya di disiplin. Menghormati tadi sudah. Langsung waktu disiplin. Menghormati guru dan teman sudah menghormati. Berkata jujur sudah ada. Menjaga kebersihan. Ini bisa dimasukkan sendiri apa sudah ada dalam keyakinan kelas yang sudah terbentuk? Keindahan. Berpakaian rapi tadi sudah. Kemudian semua bersikap baik dan sopan, ini sudah ya masuk. Murid dapat lebih memperhatikan guru. Ini masuknya ke menghormati ya. Jadi ini keyakinan kelas yang baru kita bentuk. Bertakwa, disiplin, jujur, keindahan, bertanggung jawab, menghormati, percaya diri. Ini sudah semua ya. Ada yang bisa disatukan? Tidak, ini sudah seperti itu, cukup.
Ya, ini keyakinan kelas kita. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ya, ini video didengarkan saja berarti. Ya, didengarkan saja nih Bapak Ibu. Ya, dari video saya dengan Mas Safi. Ya, ini nanti mari kita bersama-sama analisa sebenarnya kebutuhan apa sih yang belum dipenuhi oleh Safi. Kemudian Mas Safi ke sini. Apa sih Mas Safi? Safi tahu sama yang sudah Safi buat. Tapi sudah kita akan mencatat tugas Safi sudah menyadari apa yang sudah Safi lakukan. Apa Safi? Semua orang akan tugas berkembang dan mengerjakan tugas Safi semua. Tapi diriku juga sama saja yang tidak mengerjakan tugas dari semuanya mengerjakan. Nah, di akhir Safi melakukan itu pasti ada alasan. Alasannya apa sih Safi? Kamu udah mau mengerjakan tugas dari ini? Karena Safi malas dulu tidak akan Safi menyenangkan ya. Apalagi kalau bermain bola itu sudah menjadi hobinya kamu. Ya. Nah, sekarang Safi masih ingat pertama yang kita kasih itu? Masih. Dari semua keyakinan masih karena kira-kira keyakinan mana yang belum Safi buka ketika Safi tidak mau menjalankan dari ini. Jadi Safi sudah paham. Sekarang apakah Safi mau memperbaikinya? Mau dulu. Saatnya dulu. Apa sih waktunya menjaga tugas ya dari guru dan mulainya. Berarti dari 103 apakah Safi sudah bisa atau belum, apakah Safi sudah rajin mengerjakan tugas. Terima kasih ya Pak Safi atas jawabannya. Sama-sama berdoa kita pasti selesai. Terima kasih, mohon maaf tidak bisa ditampilkan di layar. Itu tadi praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan dengan aktornya yaitu Safi. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu siswa itu cenderung bisa mengulangi lagi kesalahannya. Kemarin tidak mengerjakan tugas, sekarang tidak mengerjakan tugas lagi. Jadi belum ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, begitu. Jadi apa namanya? Ya kita harus berusaha memperbaiki diri kita, karena sekarang untuk hukuman itu sudah tidak efektif. Adanya segitiga restitusi itu sebenarnya bagaimana anak itu bisa berdisiplin, tetapi tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya reward atau hadiah, begitu. Begitu, oke, Bapak Ibu semua. Tibalah saatnya kita, itu sebagai apa nih? Sebagai manajer ya, saya menginginkan seperti itu. Semoga sudah sampai ke titik itu. Nah, kemudian tadi Safi itu tidak mengerjakan tugas, alasannya karena malas dan lebih memilih inginnya bermain bola
terus. Berarti kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi pada diri Safi? Bermain, kepuasan, kesenangan, ya, kesenangan. Jadi Safi itu lebih mementingkan kesenangannya gitu. Nah, kemudian tadi nilai keyakinan kelas yang belum ditampilkan oleh Safi yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Begitu. Nah, Bapak Ibu semua, tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Monggo, apabila Bapak Ibu mau bertanya atau memberikan masukan tambahan, dipersilahkan. Ya, saya dulu. Oke, monggo Pak Adi. Terima kasih. Ini sesuatu yang memang sangat berharga untuk kita selaku pendidik ya. Kita jadi paham ya apa itu restitusi. Tadi ada Mas awal penjelasan tentang segitiga restitusi. Malah saya baru tahu karena secara arti bahasa atau restitusi di hukum itu artinya adalah pembayaran denda. Ternyata di pembelajaran restitusi itu berbeda sekali ya. Mungkin ya semacam ada hubungannya, tetapi ternyata penerapannya di pembelajaran itu berbeda sekali. Seperti tadi disampaikan bahwa dalam memecahkan suatu masalah di anak didik kita itu ada istilah restitusi segitiga ya. Nah, menurut saya ini yang paling utama dulu bagi kita selaku pendidik ya dalam menerapkan restitusi segitiga ini adalah pemberian motivasi kepada anak-anak. Ya, tadi ada keyakinan kelas. Memang betul anak-anak itu jadi secara ya bisa dikatakan diskusi, kemudian ada seperti tadi disampaikan juga contoh itu membuat peraturan-peraturan yang kemudian disimpulkan jadi keyakinan kelas ya. Tapi kalau keyakinan tersebut hanya berupa pajangan itu ya kurang efektif. Oleh sebab itu kita selalu pendidik harus bisa memotivasi pada anak-anak kita. Bagaimana caranya agar keyakinan kelas yang memang sudah tertulis itu betul-betul anak-anak tersebut termotivasi untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Dan kalaupun ada kesalahan, tadi betul ya bahwa kita tidak jadi penghukum. Ya, tidak serta-merta jadi pembunuh. Tetapi kita cari dulu latar belakang anak tersebut melaksanakan atau melakukan kesalahan tersebut kenapa. Kemudian dari situ ada solusi, ya. Kemudian setelah ada solusi, tadi kita beri motivasi supaya anak tersebut tidak melakukan hal yang sama. Jadi motivasi dalam hal ini memang sangat dibutuhkan karena tadi sudah dilaksanakan, tapi pada kenyataannya entah itu mungkin lupa atau mungkin karena anak itu motivasinya kurang sehingga melakukan hal yang sama. Nah, ini juga perlu kita cari mengapa kok setelah dilakukan kegiatan ya apa yang seperti tadi disampaikan ya mirip dengan segitiga restitusi kok anak itu kok masih melakukan hal yang sama. Nah, ini juga perlu kita pikirkan ya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi baik oleh anak itu maupun oleh anak-anak yang lain. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali.
atas masukannya. Ya, jadi memang setelah saya pelajari restitusi, benar kata Pak Andi tadi, beda istilah ini, beda penerapannya yang beda. Jadi dalam hal ini segitiga restitusi ini bagaimana caranya kita menyelesaikan atau memecahkan, menghilangkan kesalahan anak, mengganti kesalahan anak itu dengan tindakan-tindakan yang ditemukan oleh si anak itu, tindakan positif yang ditemukan sendiri oleh anak itu melalui tadi tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi saat anak berbuat salah, pemecahannya bukan hukuman, tetapi pemecahannya berupa berpihak anak tersebut, begitu. Jadi anaknya menjadi tidak merasa bersalah lah maksudnya, tapi menyadari kesalahannya dan diharapkan itu mempunyai motivasi untuk tidak mengulangi kesalahannya, bahkan cenderung memperbaiki diri. Begitu, ya. Nah, kemudian dari prakteknya Safi, kenapa kok sekarang masih melakukan, ya? Karena mungkin baru kemarin praktek, ya, untuk sebuah konten. Memang saya itu saat itu untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual, ya. Tetapi di kelas, karena ini kan kelas 6A, anaknya aktif-aktif, ya. Aktif-aktif, alhamdulillah sih ya ada sedikit perubahan lah, begitu. Sudah ada sedikit perubahan selama saya 1,5 bulan belajar bersama anak-anak, begitu. Jadi ya mari kita coba nih, apik iki, begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua telah mengikuti kegiatan ini dengan baik sekali. Saya mohon maaf apabila ada perilaku tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bapak Ibu. Menurut penjelasan bagus ya. Bagus. Tapi sebelum bagus itu dilaksanakan. Ngomong bagus sudah kita sepakati bagus. Ya mohon pelajaran nanti bisa buat nama keyakinan kelas. Tadi kan sudah praktek ya. Aku tuh guru penggerak orang alasan dulu. Tadi penjelasan sudah katakan itu bagus ya, monggo dilaksanakan. Kemudian benar apa yang disampaikan tadi bahwa anak-anak kita yang namanya anak ya itu tidak lepas dari kesalahan. Tapi bagaimana kita menangani kesalahan anak tersebut agar anak tidak minder, agar anak tidak jadi membangkang ya, jadi anak itu nanti kedepannya jadi baik. Nah, itu jadi sudah dicontohkan menggunakan teori restitusi segitiga. Beda ya. Kalau restitusi di Batu Raden itu kesadaran ya, itu namanya sudah beda. Ya. Jadi restitusi segitiga di sini ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Monggo dicoba ya. Insya Allah kalau panjenengan itu melaksanakan, anak-anak kita nanti jadi anak-anak yang baik. Nanti ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan definisi dari Bu Fatma ini berarti kita semua cocok dan kita akan berusaha untuk melaksanakan untuk kebaikan anak didik kita bersama.
Sekali lagi terima kasih kepada Bu Warma dan juga kepada teman-teman semua yang telah aktif ikut melaksanakan resiminasi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kedepannya pendidikan di SD Negeri Ciberem ini lebih maju lagi. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.